Halo Kak Lamban, nah ketemu lagi saya Wahyu Lamban di channelnya Lamban YouTube, Lamban Garage. YouTube ini sebenarnya untuk sharing pengalaman aja, tidak hanya iklan. Sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa sharing pengalaman supaya pengalaman itu atau data yang kita sharingkan itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk masalah mobil teman-teman. Jadi banyak masalah yang timbul di Lamban Garage atau yang kita data itu kebanyakan dari masalah-masalah suspension itu salah beli part. Yang kedua adalah salah setting part. Sebenarnya part yang dibeli sudah bagus tapi settingnya nggak bagus, atau yang dibeli harusnya load springnya 150, belinya 300. Nah gitu-gitu aja sebenarnya, karena barangnya sebenarnya ada, cuma saat membeli, saat purchasing tidak sesuai dengan masalah atau kebutuhan mobil kita. Oke, balik lagi ke Defender ini. Ini adalah salah satu mobil yang harus dimiliki oleh penggemar Jeep Land Rover 90. Ini 300 TDI. Mobilnya masih sangat mulus, bagus banget. Di Lamban Garage hanya mengupgrade suspension aja, kaki-kaki, karena mobil ini rencana mau dibangun. Jadi mobilnya sebelum di rebuild total, dicat, dibangun ulang, itu yang harus diperhatiin adalah kondisi mesin harus sehat, gearbox harus bagus, suspensi harus oke, semua oke, dipakai jalan enak, baru terakhir dibangun bodinya atau dicat. Oke, jadi upgrade yang kita bangun adalah pertama bushing. Semua bushing kita ganti baru, karena memang dari baru mobilnya datang, baru mobilnya keluar dari pabrik, dari toko, belum pernah ganti, ditandai dari bushingnya masih original dan retak-retak semua. Bushing kita ganti baru semua original. Lalu pernya masih standar karena kita tidak rubah apapun, karena tingginya masih tetap mau segini. Ini paling klasik, dipakai harian paling enak. Terus shocknya kita upgrade jadi pakai OME BP51. Nah, OME BP51 sendiri dipasang dengan bodi 2,5 in ribbon compression system itu tidak langsung enak. Harus kita valving dulu, high speed kompresnya kita naikin, kita kempukin, low speed kompresnya justru kita kerasin sedikit supaya mobilnya tetap enak, kasnya Defender tidak hilang, tapi tidak limbung dan tidak keras gitu loh. Ada beberapa macam option shock, misal pakai fork IPF 2 inch, itu empuk banget, tapi limbungnya tetap limbung. Jadi dengan bodi 2,5 in lebih cover saat kita high speed, saat kita nambah beban itu lebih tidak limbung. Tapi high speed kompresnya lebih keras, makanya dikurangin simnya. Oke, lalu kita final tune dengan ribbon sama compression setup gitu. Nah, itu sama kelemahannya, masalahnya bukan kelemahan sih, masalahnya 200 sama 300 TDI itu sudah keausan di sistem injektor pump. Kita hanya rebuild aja injektor pumpnya, kita benerin topnya supaya bisa maksimum. Kalau positioningnya topnya dari Bosch pump tidak pas, biasanya lemot kalau turbonya nggak ngebus karena injektor timingnya terlalu ke belakang, biasanya gitu sih. Karena masang injektor timingnya di Defender ini sulit sekali, dia tidak ada tandanya, jadi sangat sulit gitu. Tapi begitu pas ya enak mobilnya. Jadi ini mobil dari Jakarta, kita cuman review mesin sedikit aja, mesinnya sudah masih sehat sekali, tinggal Bosch pumpnya aja memang keausan, bukan karena rusak, karena keausan jadi mobilnya lemot. Kita benerin, sama kita kalibrasi ulang, sama suspensionnya aja. Nah, di sektor suspension ini banyak sekali solusinya, tergantung kebutuhannya. Nah, kalau mobilnya kemarin mobilnya full spec untuk overland, kita pasang BP51 ya nggak cover, kita pasang yang lebih cover, yang lebih cocok. Pernya juga kita upgrade gitu. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhannya apa, obatnya apa. Nah, itulah yang penting. Jadi diagnosisnya itu harus benar. Diagnosis itu akan menentukan bagaimana kita mendiagnosis suatu masalah di mobil, akan menentukan part apa yang akan kita bikin, kita pakai, part apa yang kita pakai, akan kita set up final tune-nya sesuai dengan masalah itu supaya convertnya maksimal. Dan begitu convertnya maksimal, pasti aman. Karena apa? Karena ban akan ngegrip ke aspal itu maksimal.
Saat kondisi jalan basah, saat kondisi jalan kering, saat kondisi off-road, saat ban itu bisa nge-grip maksimum, pasti mobilnya nyaman. Mobilnya nyaman dan aman gitu. Nah, ini Defender 9 Plus yang asli sudah matic, terus 300 TDI. Nah, kalau bos pomnya normal, itu starterannya enak, langsung nyala. Coba lihat, dengerin ya. Nah, cesegreng. Circle-nya maksimal 2 kali, cek-cegreng, langsung gitu. Dan suaranya pun lebih halus banget, halus, nggak getar, nggak rak. Biasanya kalau timing injektor timing ini, jadi ini kuncinya hanya kita yang bisa mainin, dan kemungkinan salah hanya ada di situ. Jadi injektor timingnya nggak bener, itu bisa kemajuan, bisa kemunduran. Itu sama-sama membuat bus turbo ini ngebusnya lama. Saat busnya turbo, karena combustionnya tidak maksimum, pembakarannya tidak maksimum, output gas buangnya jadi tidak maksimal. Output gas buangnya tidak maksimal, turbonya nggak ngebus gitu loh. Lag pasti, jadinya jadi lag. Itulah apalagi yang kondisi mobilnya matic, itu kalau nge-lag kerasa banget gitu. Nah, memang secara basic 300 TDI, 200 TDI tenaganya tidak oke, tapi kalau itunya tidak pas, tambah nggak enak gitu loh. Oke, kita coba ya, sambil quality control sebelum mobil ini dikirim balik ke Pak Putrama di Jakarta. Ini mobil buat anaknya sebenarnya. Mobilnya dibangun rencana buat putranya yang sudah mulai seneng Jeep. Seneng banget ya, kalau bapaknya seneng Jeep, anaknya seneng Jeep, wah enak banget itu, meneruskan hobi bapaknya. Nah, ini sekarang udah normal mobilnya. Nah, memang Matic-nya ini agak bodoh menurutku dibanding dengan Matic-Matic sekarang ya, karena memang kickdown-nya kurang cepat dan lain-lain, responsnya kurang cepat. Tapi ya itulah Defender, kita bisa nikmatin juga sebenarnya. Yang penting kita cari normalnya. Suspensi udah oke, mesin empuk tapi tidak limbung. Rasanya Defender tidak hilang. Suspensionnya Defender itu yang membedakan dengan mobil merek lain, Toyota Land Cruiser atau dengan apa ya, Nissan Patrol atau dengan Jeep Wrangler, itu adalah sistem suspensinya. Suspensinya enak banget untuk off-road ya. Untuk off-road kita bicara, untuk off-road enak banget, terbaik lah. Travelnya panjang, basic sassisnya sudah memiliki travel suspensi yang paling panjang di antara Jeep, Range Rover, Land Cruiser, Nissan, itu paling panjang basically-nya. Jadi dia artikulasi suspensinya paling bagus untuk di medan off-road. Di jalan rayanya kalau tetap dibikin seperti itu, jadinya limbung mobilnya. Makanya ditahan oleh yang versi jalan raya ada stabilizernya, yang versi dipakai off-road nggak ada stabilizernya. Dipadu sama shockbreaker nitrogen yang bisa dipakai untuk off-road dan cocok untuk jalan raya. Nah, itu cocok banget udah. Memang begitu. Jadi value yang tidak didapatkan di mobil lain untuk sebuah Land Rover Defender itu adalah sistem suspensionnya gitu, enak banget. Kalau orang naik Defender off-road udah males pakai yang lain. Enak tenan gitu lah. Cuman ini balik lagi, Defendernya dipakai untuk nggak di off-road, jadi kita harus bisa tuning gitu. Yuk, kacanya. Nah, oke, ini lari 100 nih. Kita lepas setirnya masih stabil. Coba kita belok tajam ya. Wah, mobilnya nggak limbung, anteng. Padahal masalah utama dari Defender itu adalah limbung gitu kan. Nah, dengan shockbreaker yang bagus, yang gede, yang 2,5 in, terus dituning dengan benar, itu semua teratasi.